Iya, itu dia pemirsa, bagaimana kemudian para pekerja migran Indonesia begitu mudah tergiur begitu ya dengan godaan iming-iming pekerjaan yang nampak baik-baik saja, kemudian bahkan nampak terkesan juga cukup layak dikerjakan bahkan dengan gaji yang cukup tinggi juga. Ini kemudian dimanipulasi oleh sejumlah orang dan juga mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, bahkan juga kekerasan fisik hingga harus meregang nyawa. Dua kasus terakhir warga Banyuwangi dan juga Bekasi bahkan menjadi korban. Data menunjukkan pada tahun 2024 saja total ada 29 warga negara Indonesia yang meregang nyawa di Kamboja. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kemudian mitigasi dari pemerintah kita agar tragedi serupa tak lagi terulang? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama dengan kami, langsung kami hadirkan Dirjen Perlindungan dari Kementerian P2MI, ada Pak Rinardi. Selamat malam Pak Rinardi. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak. Kami juga ingin dengar ya bagaimana kemudian nanti sikap dari Kementerian P2MI. Ya. Terima kasih Pak Rinardi. Ya. Kami juga kemudian hadirkan di sini mantan pekerja migran Indonesia, merupakan salah satu admin judol di Kamboja, betul ya? Hadir bersama kami di sini ada Mas Febriadi. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mbak. Dan juga kami ingin lihat nanti apakah ini data yang kami rilis tadi juga sejalan dengan data yang dimiliki oleh Serikat Buruh Migran Indonesia. Sudah hadir di sini ada Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Rinardi, kita ingin dengar Pak update terbaru mengenai kasus yang sungguh menyayat hati kami semua ya Pak. Bagaimana pekerja migran Indonesia yang kemudian berangkat ingin kemudian mengais rezeki bagi keluarga justru pulang harus meregang nyawa. Bagaimana sebenarnya kronologinya Pak Rinardi? Baik, jadi terima kasih Mbak Maria. Jadi para pemirsa semua ya, ini adalah fenomena gunung es yang kalau saya bilang mungkin kalau kita lihat dari data yang ada, kita lihat data ya Mbak ya. Jadi data dari Kementerian Pariwisata Kamboja itu tahun 2020 yang namanya kunjungan warga negara Indonesia ke Kamboja itu hanya 14.000 Mbak. Kemudian meningkat di 2024 akhir itu 166.000. Di mana 62.000-nya itu adalah bekerja. Adalah WNI yang bekerja di Kamboja. Padahal secara teknis dan aturan Indonesia dengan negara Kamboja itu tidak memiliki perjanjian untuk penempatan pekerjanya. Artinya apa? Para pekerja yang kemudian, para warga kita yang kemudian bekerja di Kamboja itu, mereka pada awalnya berangkat secara menggunakan visa turis. Kita kan tahu kalau sesama negara ASEAN itu bebas kunjungan visa singkat, kurang lebih 3 bulan, atau 1 bulan. Nah, setelah mereka tiba di sana, mereka kemudian dikonversi. Makanya 62.000 orang yang bekerja di sana itu awalnya mereka adalah mereka yang berangkatnya itu secara tidak secara prosedural. Mereka berangkat dengan tujuan adalah untuk wisata. Oke, mohon maaf Pak Rinardi, kami perjelas mungkin bagi pemirsa. Artinya jika tidak ada kesepakatan penempatan bekerja antara Indonesia dan juga Kamboja, apakah warga negara kita sebenarnya tidak bisa bekerja di Kamboja? Seperti itu artinya? Itu juga tidak bisa kita katakan tidak bisa Mbak, karena meskipun negara ini tidak memiliki perjanjian, tidak ada larangan juga bagi negara karena hak warga negara juga untuk bekerja. Pemerintah wajib untuk memfasilitasi supaya melindungi, misalnya asuransi dia harus ini terpenuhi dan juga pendaftaran supaya negara hadir pada saat mereka ada kondisi darurat. Memberikan kepastian bagi mereka gitu ya Pak. Kira-kira gitu Mbak. Nah kemudian setelah itu mereka bekerja di sana itu posisinya adalah bekerja di banyak sektor. Ada yang bekerja di perhotelan, ada yang bekerja di rumah makan. Jadi Mbak bisa bayangkan lah kalau kondisi di Kamboja itu seperti kayak mini Indonesia. Di mana-mana itu orang Indonesia semuanya. Bahkan yang namanya pedagang asongan itu Indonesia semua. Gerobak-gerobak Indonesia begitu banyaknya. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang kita yang terbujuk rayuan-rayuan melalui media sosial mau datang ke sana, tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan cara menawarkan iming-iming jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Tapi kemudian mereka sampai di sana tidak bekerja sesuai dengan harapannya. Misalnya, kamu mau nggak kerja sebagai pelayan di restoran atau bekerja di hotel, tapi sampai di sana dibawalah ke judi online. Nah, judi online pun ada dua Mbak. Ada judi online, ada juga yang kita sebut dengan scammer. Nah, scammer ini yang berbahaya. Kalau judi online itu ada jam kerjanya, misalnya 12 jam sehari. Karena memang judi online di negara Kamboja itu legal. Dan sebagai syarat untuk judi online, mereka harus punya judi darat.
Nah, tapi yang parah ini yang scammer. Mereka ini tujuannya direkrut untuk menipu orang sendiri. Nah, ini kerjaan sampai 18 jam bahkan 20 jam. Kalau mereka nggak memenuhi target, mereka akan disiksa. Nah, inilah kita dapatkan berita setiap hari dan itu nanti bisa disampaikan oleh narasumber yang sudah pernah menjadi korban di sana. Bagaimana perlakuan para pengusaha-pengusaha judi online yang ada di sana. Oke, modusnya seperti itu ya, Ya. Pak ya. Tapi kita juga ingin dengar Pak Rinardi bagaimana update terkait dengan kematian dari saudara-saudara kita, ada Rizal dan juga Iwan di sana. Apa sebenarnya penyebab dari kematian keduanya? Apa informasi yang diterima oleh P2MI, Pak? Kalau yang Rizal Sampurna, kami mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dan itu sampai ke rumah sakit. Posisinya itu ada luka dan kemudian itu disebabkan mungkin karena sesuatu, tapi tidak disebutkan secara jelas. Di bagian mana juga? Ya, disebutkan dalam tubuhnya lah, tubuhnya. Karena kan gini, mungkin ini juga masyarakat perlu juga mendapatkan edukasi bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar negeri, kami di Kementerian P2MI tidak memiliki akses kewenangan untuk mencari tahu, bukan mencari tahu, maksudnya kewenangan kami terbatas di dalam negeri. Tapi yang menjadi kewenangan itu adalah teman-teman di Kementerian Luar Negeri, yaitu para kantor-kantor perwakilan kita. Nah, dari mereka lah kami berkoordinasi, menelpon, bagaimana jalan ceritanya. Nah, mereka lah yang mengupdate ke kami bagaimana kronologisnya sampai akhirnya beberapa pekerja kita dinyatakan meninggal dan kemudian itu menjadi agenda untuk dipulangkan ke tanah air. Gitu. Iya. Meskipun saat ini kan sudah berbeda ya Pak ya, bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia saat ini sudah bukan merupakan badan lagi, tapi juga sudah naik tingkat menjadi kementerian. Betul. Apakah tidak ada perluasan wewenangan terkait dengan hal itu? Ya, jadi saat ini kami tentunya punya keinginan, punya harapan bahwa ke depan itu kementerian kami juga memiliki yang namanya atase. Atase tenaga kerja di luar, di setiap perwakilan kita di negara-negara penempatan. Saat ini atase yang ada itu mereka ada, tapi ada di kementerian yang lain. Nah, kami ingin itu bisa diperluas dan saat ini mungkin sedang ada revisi Undang-Undang 18, Mbak, Undang-Undang Perlindungan. Kami ingin juga mengusulkan bahwa kedepannya juga kami memiliki representatif orang yang nantinya mewakili kami berada di luar, Pak. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, Anda mengetahui betul tidak apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap Rizal dan juga Iwan, saudara-saudara kita yang berada di Kamboja ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihat dari catatan di SPMI, trennya itu sama. Kami mencoba mencatat tahun 2020 sampai tahun 2025 ini, tren kasus di Kamboja itu naik drastis, tidak hanya kuantitas tapi kualitas kasusnya naik. Ini sebetulnya adalah fenomena yang sebetulnya kami sudah menyampaikan di beberapa tahun yang lalu bahwa betul iya Kamboja adalah bukan negara penempatan. Kemudian seringkali mengatakan sebagai pekerja migran. Maka di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 syarat untuk menempatkan pekerja migran adalah harus ada MOU dengan negara tujuan. Itu satu. Yang kedua harus menjamin perlindungan jaminan sosial dan lain sebagainya. Makanya fenomena dikatakan gunung es tidak juga, karena kelihatan mata yang jelas-jelas bahwa ada ribuan orang di Kamboja yang dieksploitasi setiap hari. Bahkan kami melihat dari video-video dikirimkan ke kami, ada yang disetrika, ada yang disetrum, kemudian yang ada diseret pakai motor dan segala macam ketika tidak mempunyai target. Itu bukan 1-2 orang bukan kan? 1-2 orang. Tahun 2020 itu adalah ada 104 korban perdagangan orang Kamboja yang sudah kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi mirisnya adalah ketika kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, maka bukan Undang-Undang 21 tahun 2000 perdagangan orang, tetapi menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017. Sanksinya 1 tahun dengan denda 100 juta dan segala macam, maka ini tidak memberikan efek jerah. Padahal perdagangan orang ini kan bahkan kita lihat tidak hanya 1-2 orang juga warga negara kita yang bahkan organnya dijual. Betul. Kan, ini kami mencatat juga, kami agak miris dan ini hati-hati dengan 2 korban meninggal ini. Maka kami bersuara bahwa harus ada otopsi yang jelas, transparan, keterlibatan negara, kemudian diberikan kepada anggota keluarganya. Informasinya pihak keluarga sudah setuju adanya otopsi. Nah, itu informasi di luaran, tetapi kemudian kalau otopsi untuk kebutuhan itu yakin setuju. Dan kami juga yang tidak terekspos di publish, 2 bulan yang lalu juga ada 2 yang meninggal asal Sukabumi. Yang satu sudah dipulangkan ke Indonesia, ke Sukabumi.
Yang satu adalah dikubur di Kamboja, tetapi mirisnya adalah tidak ada proses otopsi. Kemudian juga informasi penguburannya juga tidak diinformasikan kepada keluarganya. Ini adalah ada dugaan-dugaan yang sistematis, tidak hanya kemudian bicara pekerja migran, tetapi ini katakanlah modus perdagangan orang dengan politik upah murah. Mungkin teman-teman tahu, siapa sih pemilik judol di sana? Siapa bos-bos kemudian yang menjadi scam di sana? Kami nggak tahu, Mas. Kami tahu. Itu semua mengatakan kok bos-bosnya orang Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cerita nanti. Orang-orang Indonesia di sana semua banyak kemudian yang berperan aktif bahkan menguasai sebuah perusahaan-perusahaan di sana. Sampai di sana Pak Haryanto, kita coba cross check langsung bersama dengan Mas Febri, salah satu mantan pekerja migran Indonesia. Di sana waktu itu bekerja sebagai apa, Mas Febri? Terima kasih Mbak. Awal tuh saya tuh di sana ditawarinnya hanya jadi buat promosi hotel di Kamboja. Ternyata pas sampai sana, setelah melihat semuanya, saya dijadikan admin judi online. Yang dimana saya menjadi telemarketing buat menarik semua orang-orang buat tergiur untuk main di judi online itu sendiri sih Mbak. Dan orang-orang itu ternyata orang Indonesia, betul demikian? Betul, bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik judi online itu orang Indonesia. Ini betul ya Mas, berdasarkan fakta dan juga data ya, kita nggak main-main di sini, kita berbicara mengenai data. Betul. Anda bertemu secara langsung? Bertemu secara langsung. Tapi saya tidak kenal, karena kan gimana ya, karena muka orang-orang Indonesia, ketemu pun juga mereka pakai bahasa Indonesia. Dan rata-rata itu emang bener-bener orang Indonesia semua sih Mbak. Oke, kita coba flashback sebentar Mas Febri. Awal mula Anda ditawari seperti apa? Kenapa kemudian mau tergiur memutuskan untuk berangkat ke Kamboja? Karena awalnya emang waktu itu tuh saya sempat gak kerja terus dapat tawaran dari teman, mau kerja nggak lu bisa ngedit kan, bisa nih, oh ya udah mau dong berangkat ke sana, tapi gimana, nggak punya paspor sama nggak punya uang buat berangkat ke sana. Udah tenang, semua udah diurusin, gimana nggak tertarik ya, nah nikmat, ya udah ayo berangkat. Proses keberangkatan saya itu cuma 1 minggu kurang, langsung berangkat ke sana, nggak langsung ke Kamboja tapi transit dulu di Malaysia, baru berangkat ke Kamboja. Bahkan sebelumnya itu, kalau mau berangkat ke sana itu, dari Indonesia ke Malaysia harus ke Vietnam dulu. Dari Vietnam melalui jalur darat baru ke Kamboja. Modus ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rinaldi itu ya? Betul. Anda juga sempat melihat tidak paspor dan juga visa yang Anda gunakan itu? Visa apa? Turis. Turis? Ya, karena gimana ya Mbak? Mereka tuh buat merekrut tuh bener-bener bisa dibilang pinter ya. Karena ketika saya berangkat itu, saya udah punya tiket berangkat, dan dia juga membuatkan tiket palsu untuk pulang. Pura-pura. Betul Pak, karena ketika imigrasi lihat, oh cuma seminggu, oh udah ada hotel kok tempat dia nginep. Jadi Anda tidak curiga di situ? Enggak curiga saya Mbak, enggak curiga sama sekali. Ganjal tadi tuh Mas? Sebenarnya iya, tapi gimana ya? Sudah tergiur ya dengan tadi ya? Itu dia, bener yang tadi dibilang. Karena banyak yang berangkat ke sana itu karena tergiur dengan iming-iming uang gaji besar. Berapa sih gajinya yang ditawarkan? Kalau untuk gaji pribadi bisa dibilang lumayan cukup ya, kisaran 8 sampai 12. Oh, wow. Untuk 1 bulannya itu. Iya, tapi gimana balik lagi kerja di sana tuh bener-bener gak enak. Itu dia Mas, kami ingin dengar, kami harap Mas Febri bisa cerita panjang lebar mengenai hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sana, bahkan juga mungkin yang Mas Febri saksikan, teman-teman yang di sana mendapatkan perlakuan tidak layak sebagai pekerja migran Indonesia. Dijawabnya nanti sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda. Sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengkampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang, silakan, tapi bagaimana dia prosedural, sehingga kalau dia prosedural kami punya keyakinan dengan data yang ada ini, data ya, itu mereka ini aman Pak, aman. Tapi kalau nggak prosedural, aduh, nggak aman sama sekali. Ya, itu tadi kita lihat bahwa Kementerian P2M juga fokus nampaknya terkait dengan hal ini. Kami harap Mas Febri juga bisa belak-belakan saja Mas. Ceritakan apa yang terjadi di sana, apa yang Anda lihat Mas Febri? Ya kalau buat pribadi saya ya, karena kan di sana kita juga banyak dapat info itu dari grup Telegram. Banyak yang katanya kena setrum, bahkan mereka diikat tangannya pakai borgol, itu disetrum, dipukul segala macam. Itu emang bener-bener real kejadian. Apa alasannya? Karena ya tadi Bapak bilang gak memenuhi target.
Kalau untuk scam sendiri emang seperti itu, Mbak. Kalau untuk scam bener-bener, mereka tuh bener-bener keras banget sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi saya yang di judi online itu, mungkin mereka tuh ngehajarnya ke mental. Mental saya bener-bener dihajar abis-abisan. Sampai gimana caranya tuh, ini anak mau kerja bener-bener nih. Oke, contoh Mas Feby yang betul-betul Mas Feby alami, kita ingin dengar seperti apa? Ya kalau Mas untuk Feby. saya pribadi, saya bener-bener ditekan, ayo kata dia, naikin transaksi lo. Karena di sana kan mereka tuh mainnya transaksi ya, bisa bilang kayak gitu. Terus saya ditekan, dikata-katain, gimana sih bisa kerja nggak? Masa kayak gini aja nggak bisa? Kan udah banyak nih platform-platform yang udah gue sediain buat cari member segala macam. Masa kayak gini aja nggak bisa? Kalah sama anak SD kayak gitu sih, Mbak. Mohon maaf Mas, ada juga katanya kalimat-kalimat yang Ya betul. Cukup kasar. Kalimat hewan semua itu semua dilontarkan sama tiap hari Mas Feby dengar itu. setiap hari kalau misalkan nggak memenuhi target. Bahkan kalau misalkan di sana, saya kerja tuh kan emang 12 jam ya Mbak. Kalau kita nggak memenuhi target, itu bahkan kita disuruh lembur. Ya kalau di Indonesia kita kerja lembur dapat upah, di sana ya nggak ada. Target kita nggak cukup, minggu pun kita harus wajib kerja. Jadi 12 full. kerja sehari dan itu 7 hari seminggu full. Betul, Gak ada libur. nggak ada. Kalau kita nggak sampai target. Kayak gitu. Oke, dan leader Anda tadi yang kemudian memberikan tekanan secara mental cukup berat itu, orang Indonesia juga Mas? Orang Indonesia. Dan rata-rata malah kebanyakan bos-bos tingginya pun orang Indonesia. Indonesia juga. Orang Indonesia. Oke, ini faktanya Pak Dirjen, kita dengar langsung dari Mas Feby, salah satu pekerja migran kita yang mengalami cukup berat, bahkan betul ya Mas Feby ya, bekerja 7 bulan di sana, pulang langsung ke psikiater. Betul. Begitu Karena berat bebannya Mas Feby? beban yang saya alami itu kayak ngerasa bersalah buat ngajak orang main judi online. Terus sampai kalau misalkan itu kan orang main judi online terus mereka kalah. Mereka ngata-ngatain nyumpahin saya, gue sumpahin keluarga lu gini. Itu kena jadi tekanan mental juga sebenarnya buat saya Mbak. Tiap hari itu soalnya. Setiap hari. Kayak gitu setiap hari yang saya alami jadi tekanan banget gitu loh buat saya. Sampai balik ke Indonesia pun saya harus cek psikiater. Bahkan ketemu orang kayak gini aja saya nggak berani sebelumnya. Buat natap orang tuh nggak berani. Pemikiran saya jadi ya, jangan-jangan ini yang kemarin kalah sama gua ya. Jangan-jangan dia yang kemarin gua ajak ya. Kayak gitu sih Mbak. Yang saya rasain kayak ngerasa salah banget sih. Seperti Begitu itu. berat Pak Rinaldi bebannya Pak Rinaldi. P2MI seperti apa Pak? Ya, jadi ini adalah bentuk keprihatinan kita semua. Artinya negara memang harus hadir secara penuh bahwa kondisi ini tidak bisa kita diamkan. Artinya sinergi harus kita lakukan semua. Kami di Kementerian P2MI tidak mungkin bekerja sendiri. Tentunya kami harus menggandeng semua pihak. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Kementerian Imigrasi, Mbak. Jadi coba bayangkan sajalah bagaimana tidak mudahnya orang bisa pergi ke luar negeri. Mereka dengan punya modal paspor, benar tadi diiming-imingin tiket dan tiketnya itu seolah-olah return, padahal itu fake. Dan kemudian juga ada pemesanan hotel. Mereka bisa berangkat kapan saja, di mana saja. Karena apa? Negara ASEAN itu kan negara yang bebas visa. Ya. Nah, pada saat di sana itu mereka kemudian akan dikonversi visanya menjadi visa kerja. Nah, ini terus menjadi berulang yang negara sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa langkah preventif kecuali ada aturan-aturan yang harus dirubah. Salah satunya misalnya yang kami dorong dan kami akan bertemu nanti hari Minggu depan dengan teman-teman imigrasi bagaimana kasus-kasus yang terjadi yang sudah di depan mata seperti gini, kemudian kita coba kita jadikan pelajaran bagaimana orang-orang yang dinyatakan korban TPPO paspornya kita minta untuk di-ban, dicegah. Karena banyak kejadian, mereka sudah dipulangkan, minggu depan 2 minggu lagi mereka datang lagi di negara tersebut. Orangnya sama? Orangnya sama. Nah ini kita juga nanti akan melakukan sinergi bagaimana caranya supaya dari sisi dokumen mereka juga bisa kita batasi, tidak mudah mereka itu berangkat ke luar negeri dengan modal paspor tadi. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu siap kerja, dalam artian mereka memiliki kontrak kerja. Nah hal-hal seperti ini yang kami coba perbaiki dari sisi kementerian, tidak hanya kami saja Mbak, Kementerian Luar Negeri juga, Kementerian Imigrasi, kemudian juga termasuk yang sekarang ini sedang marak adalah apa? Kementerian Agama juga kami akan sinergi. Kenapa? Banyak modus untuk memberangkatkan para calon-calon pekerja migran ini dengan menggunakan visa umroh. Visa umroh itu kan batasnya cuma 90 hari, Mbak, 3 bulan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, mereka menggunakan overstay untuk mereka bekerja di negara Timur Tengah.
Nah, negara Timur Tengah itu sampai saat ini masih moratorium sesuai dengan moratorium tahun 2015. Artinya apa? Mereka kemudian diperjualbelikan di sana. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk kita batasi, kita cegah bagaimana nanti masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri harus benar-benar secara prosedur. Dan kalau sudah prosedur bicaranya adalah negara bisa memastikan bahwa terdaftar dan kalau ada apa-apa terjadi apa-apa, negara bisa hadir Itu dia. untuk bisa. Dan satu lagi saya sampaikan. Kementerian Luar Negeri sebenarnya bagus nih. Saya ingin sekaligus juga mempromosikan apa yang teman-teman Kementerian Luar Negeri lakukan. Mereka memiliki aplikasi yang namanya Safe Travel. Di Safe Travel itu ada aplikasi namanya tombol darurat. Kalau terjadi sesuatu dengan warga negara Indonesia, tidak hanya PMI ya, terjadi sesuatu emergensi, dia bisa tekan tombol itu dimanapun dia berada, bahkan di tengah laut pun, KBRI terdekat akan langsung bisa merespon. Ada yang sudah melakukan itu, Pak? Sudah ada, dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri bahwa itu sudah dilakukan. Kasus di Jepang, dia terjadi sesuatu, kondisi dia sampai sakit, dia tekan tombol itu, kurang dari 10 menit 911-nya sana langsung datang ke situ mengevakuasinya. Nah, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang saya pikir juga negara hadir dengan berbagai cara, salah satu tadi melakukan perlindungannya, tapi sekali lagi mohon kepada masyarakat juga yang mau bekerja itu pastikan bahwa mengikuti ketentuan yang ada. Semua prosedurnya dijalani supaya terdaftar dan terlindungi. Ya, dengan Kira-kira status gitu, Mbak. saat ini P2MI yang sudah berubah ya menjadi sebuah kementerian, tentu harapan kita cukup besar Betul. Pak Rela di sana. Apa yang dilakukan oleh P2MI? Sudah cukupkah, Pak Rianto? Iya, karena P2M ini kementerian baru, kewenangannya juga sedang digodok di di DPR. Tapi ingin menyampaikan gini, kewenangan baru tapi juga bisa menjangkau ke depan Pak ya, ini sedang dilakukan. Tapi kita udah tahu lah akar persoalannya di mana, aktornya di mana. Maka yang perlu dilakukan adalah memberantas aktornya, bukan kemudian memberantas korban untuk di banned paspornya, Pak. Itu hal yang salah. Karena korban kayak abang begini nggak ada kewenangan negara untuk membatasi mereka akan di cancel paspornya untuk nggak bisa berangkat kembali. Maka yang harus dilakukan adalah masalah utamanya kan bisnis digital. Maka kemudian platform yang digunakan berbasis online dan digital. Maka peran daripada Kementerian Kominfo menjadi salah satu sentral. Platformnya apa kemudian yang ada di mana? Yang ada di Kamboja dan digunakan di Indonesia itu harus dicek betul-betul. Yang kedua, karena ini sudah terjadi sangat lama, maka kemudian akar masalah yang perlu diberantas oleh KP2M ke depan adalah ini adalah modus perdagangan orang dengan upah murah untuk bisa dieksploitasi, kemudian lepas daripada jaminan pelindungan. Maka kemudian KP2MI agak sulit, Mbak, untuk melindungi yang online scam. Salah satu kemudian yang bisa melindungi adalah Kementerian Luar Negeri menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99 dan Permenlu nomor 5 tahun 2018 sebagai pelindungan warga negara Indonesia. Ini agak sulit, tetapi sesulit apapun kalau kita betul-betul misalkan lakukanlah investigasi menyeluruh. Kalau memang sudah banyak mengatakan, oh ternyata peran-peran orang Indonesia juga sangat masif di sana, siapa kemudian, maka ya kami katakan ini sudah menjadi harus tanggung jawab dan kemudian Pak Presiden juga harus mulai bicara soal ini, menggerakkan menteri-menterinya, kemudian memberantas. Kami sangat sepakat dengan komitmen untuk memberantas perdagangan orang, maka kemudian implementasinya juga harus dibuat. Salah satunya adalah peran digital melibatkan Kementerian Kominfo sangat penting. Pak Renadi. Ya, saya setuju ya. Jadi ini peran ini tidak hanya di Kementerian P2MI aja. Semua punya peran yang sama. Artinya bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana sebenarnya kan itu sudah terang benderang. Tapi tidak bisa disentuh hanya 1-2 kementerian saja. Semua kementerian, semua lembaga punya andil untuk bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Makanya ini kalau bisa memang ini adalah menjadi hal yang sudah menjadi perhatian seluruh publik, kita harus sama-sama bagaimana kejadian ini tidak terjadi lagi. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa kami di KP2MI sendiri pun sekarang ini sudah memiliki direktorat cyber, Mbak. Jadi direktorat cyber kami itu setiap hari melakukan take down begitu banyak namanya akun-akun yang tadi mengaku-ngaku sebagai pihak yang mengiming-imingin para warga kita untuk berangkat ke luar negeri dengan gaji tinggi. Itu satu di take down, besok tumbuh 1000. Terus menerus seperti gitu. Jadi biarpun kami sudah melakukan kerjasama dengan Komdigi dan BSSN, tapi tetap saja yang namanya upaya untuk seperti itu selalu ada. Tapi bagaimanapun juga mau tidak mau negara memang harus hadir, bisa melindungi warganya mulai dari sebelum berangkat sampai nanti mereka bekerja dan kembali. Begitu, Mbak. Mas Febi, mumpung ada Pak Dirjen di sini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau pesan dari saya sih emang yang tadi Bapak bilang kok peran dari Komdigi itu sendiri
Itu sangat penting ya. Kita tuh sekarang tuh bukan ngeberantas buat yang keberangkatan sana. Dari saya pribadi juga pengennya tuh kayak seluruh warga Indonesia tuh stop bermain judi online. Karena kenapa? Ketika Komdigi ngeblok situs di Google itu bakal tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Itu susah buat dihilangin, Mbak. Itu yang bener-bener buat orang-orang tuh ada aja lah buat ngalamin langsung soalnya Anda ya? Iya, kayak gitu. Karena mereka di sana pun satu link ke blog, ada link alternatif lagi. Mungkin itu aja sih, Mbak. Buat di bener-bener kerja kerasnya itu bisa ngelihat link-link itu sendiri sih, Mbak. Sinergi antar kementerian, tapi Iya. yang juga kemudian menarik juga untuk kita bahas, Mas Feby, di sini adalah bagaimana kemudian Anda bisa terlepas dari jeratan ini. Mungkin ini juga bisa di-share kepada kami semua, Iya. biar lengkap sesaat lagi ya Mas ya. Kami Iya, akan siap. kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu dia awalnya kan ditawarkan kerja di Thailand, di hotel gitu, dan basicnya dia kan tata boga, jadi ditawarkan di kitchen gitu, bagian pastry itu sih awalnya. Ya, jadi kalau untuk dari awal berangkat sampai almarhum datang di sana itu selama 4 hari itu masih komunikasi sama ibunya. Tapi setelah 4 hari itu tidak ada komunikasi lagi, kontak. Dan baru dapat kabar itu di tanggal 2. So ada yang menghubungi ibunya yang mengaku teman sama kerja di sana, kalau dalam keadaan kritis, almarhum kritis itu tanggal 2, dan tanggal 3 paginya dikabarkan meninggal. Ya kalau untuk almarhum sendiri kan kita sih ingin ini aja ya, keadilan untuk almarhum gitu, untuk lebih jelas lagi biar keluarga juga tenang sebetulnya meninggalnya itu karena apa gitu. Untuk itu aja sih. Dan kalau untuk menyeluruhnya sih kita berharap tidak ada lagi gitu perdagangan orang atau apapun ya gitu, atau intinya keberangkatan secara ilegal dan gitu. Dan untuk mungkin kita berharap bisa lebih diminimalisir lagi gitu, mungkin edukasinya mungkin untuk masyarakat gitu tentang perdagangan orang seperti apa, terus perdagangan ilegal atau bekerja secara ilegal itu seperti apa, resmi seperti apa gitu. Karena saya juga yakin sih kayaknya masih banyak ya yang belum paham gitu. Itu dia, keluarga korban pun juga menekankan soal edukasi di sana ya. Mungkin Mas Feby salah satu orang yang juga cukup beruntung bisa terlepas dari jerat ini begitu ya. Iya. Anda bisa ceritakan soal ini Mas Feby? Oke, kalau bisa dibilang beruntung ya, alhamdulillah bisa dibilang beruntung karena dari awal pas saya tahu saya kerja kayak gitu, niat buat kerja tuh bener-bener sungguh-sungguh, yang ngumpulin uangnya itu ya nantinya untuk buat bayar denda juga. Karena kenapa saya bisa balik? Karena saya bayar denda sebelumnya. Oke, syarat pilihannya apa? Jadi tuh kalau misalkan mau pulang, kita kalau mau pulang ya bisa pulang tapi bayar denda. Satu lagi ya harus ngabisin kontrak. Selama kontrak 1 tahun yang kita udah tanda tanganin belum habis, itu kita nggak bakalan bisa pulang. Jumlah dendanya berapa? Kalau jumlah denda yang saya bayar itu hampir 23 juta untuk biaya saya pulang. Karena mereka mungkin hitungannya uangnya itu buat saya bayar buat paspor, terus sama keberangkatan saya, sama pas saya tiba di sana saya dikasih uang makan selama 1 bulan. Itu aja. Kayak gitu, Mbak. Dan itu kan bukan angka yang sedikit ya Mas ya? Betul, Mbak. Betul banget. Dari betul mana Mas Feby? Ya itu saya tuh bisa kekumpul uang sebanyak itu ya karena bener-bener kerja, gajian, dapat bonus segala macam, itu nggak ada yang saya pakai buat segala macam. Ya udah, saya ngerasain bener-bener merih di sana karena pengen buat pulang ke Indo gitu loh. Dapat berita banyak. Karena saya pengen pulang itu dapat banyak berita, dapat kabar soal banyak karyawan Indonesia yang kerja di situ tuh disetrum, terus dipukul, ya sampai bahkan tuh ada berita tuh sampai meninggal kayak gitu loh karena ya disetrum gak kuat, mungkin kayak gitu sih. Jadi gimana caranya nih saya harus benar-benar kerja, punya uang, bayar tebusan, saya pulang ke Indonesia. Termasuk juga kami dengar Mas bahwa bagaimana kemudian para pekerja migran kita yang berjenis kelamin perempuan di sana juga mendapatkan siksaan yang luar biasa. Betul, karena gimana ya Mbak, karena di sana pun mereka tuh nyiksa nggak mandang berapa umurnya dan apa gendernya. Mereka salah, mereka nggak nyampe target, ya tetap mereka bakal dihukum, nggak mandang apapun itu. Mendapat juga kekerasan seksual informasinya Betul, Mas? karena
Bahkan sempat ada cerita tuh kalau misalkan buat perempuan pribadi itu kalau misalkan dia nggak nyentuh target itu bahkan bisa jadi pemuas nafsu atasan di sana. Berterus-terusan dan lebih parahnya lagi tuh bisa digilir sampai ganti-gantian kayak gitu. Sampai misalkan hari ini udah kayak gitu, besok dia nggak nyampe target lagi, bakal dilakuin seperti apa sebelumnya. Kayak gitu sih Mbak. Itu Anda dengar secara langsung, Mas? Iya, karena banyak dapat informasi juga karena di sana tuh berita-berita pembunuhan orang Indo ataupun apa kesalahan-kesalahan kerja orang Indo itu mereka masuk semua di berita itu. Oke, Mas, Anda bisa menghitung atau mengingat tidak berapa jumlah pekerja Migran Indonesia yang bersama dengan Anda di kantor itu? Kalau misalkan diingat ya, Kisaran? bisa sampai ratusan orang. Ratusan, Mas? Ya, karena satu ruangan itu orang Indo semua. Itu yang kelihatan mata aja ya, karena satu ruangan full komputer, depannya CCTV. Terus belum di lantai yang atasnya lagi. Bahkan kan kalau misalkan untuk judi online sendiri di sana tuh nggak cuma di tempat saya aja. Kita keluar, misalkan ke dekat pasar, itu juga ada lagi kantor judi online. Jadi kayak di mana-mana tuh ada kantornya sendiri. Dan satu kantor pun orangnya ratusan itu, Mas. Dan Betul. mayoritas adalah warga Indonesia. Betul. Mayoritas rata-rata semua itu warga Indonesia. Anda sering mendapatkan juga curhatan dari rekan-rekan Anda yang berada dalam satu kantor terkait dengan bentuk ketidaknyamanan yang diterima, Mas Feby? Banyak, kalau curhatan banyak. Jadi gimana ya kalau misalkan kalau di kamar misalkan kita lagi berdua nih, gimana ya Feb? Kita mau pulang nggak? Ya ayo katanya. Tapi gitu bayar uang segini-segini. Ya mau gimana? Kita ngerasain nggak punya uang aja udah makan sehari sekali pun nggak apa-apa. Yang penting uang kita tuh kekumpul. Kalau emang bener-bener mau balik, ya udahlah. Nggak bisa gue kayak gitu. Gue harus ngirim ke orang rumah. Ya udah, mau nggak mau. Ya udah gue kalau misalkan gue berhasil, gue pulang duluan ya. Gue izin pulang duluan. Ya udah semangat ya. Ya udah saya ngerasain. Ya nggak apa-apa lah makan saya satu hari sekali. Yang penting uang saya kekumpul. Saya bisa pulang ke Indonesia. Udah itu aja sih. Sempat dipersulit nggak? Sempet Mbak, sempet dipersulit waktu saya pulangan. Mungkin pemikiran dia karena kerjanya bagus atau gimana ya. Jangan balik dulu. Di Indo lagi red zone nih. Udah di sini dulu aja. Itu saya bilang, ya nggak apa-apa. Mau di Indo red zone, pegawai judi online ditangkap, segala macam, nggak apa-apa. Gue pasang badan kok. Gue bakal ceritain semuanya kok kelakuan kalian semua di sini. Kayak gitu. Ya udah itu terserah. Nggak takut? Nggak takut. Karena ancaman dia, ya udah nanti kalau misalkan sampai Indo, tanggung sendiri ya resikonya. Iya siap, nggak apa-apa. Yang penting gue udah bayar denda, kewajiban gue udah gue selesaiin semua, gue izin pamit. Kayak gitu Mbak. Pak Haryanto, mungkin satu dari sekian Mas yang berani seperti Mas Feby. Ya ini saya apresiasi ya Mas. Jadi punya keberanian untuk cerita. Mudah-mudahan ini bisa terbongkar semua. Susah kita akan mendapatkan orang yang mau jujur betul terjadi. Maka ini akan membuka mata kita semua, pemerintah kita, semua masyarakat, media. Ini fakta yang tidak bisa kemudian kita abaikan. Data Anda seperti apa Pak Haryanto? Ya tren ya, kita bicara tren pertama adalah memang bicara tahun 2020 sampai tahun 2025 adalah basis utamanya digital. Maka kemudian di sana adalah soal informasi. Kami lihat informasi itu banyak sekali. Maka kemudian yang harus dilakukan bagaimana kemudian melakukan edukasi melalui informasi juga. Tandingannya adalah siap atau tidak kemudian semua stakeholder ini menyiapkan platform-platform untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bekerja adalah hak, tetapi tanggung jawab negara adalah memberikan jaminan pelindungan. Misalkan bahaya dan resiko bekerja di Kamboja itu masif sampai ke level desa. Ini harus dilakukan, kalau tidak maka kemudian juga akan menjadi korban. Ya, mungkin KP2M ke depan akan menjadi pemadam kebakaran, pemulangkan berangkat 100, pulangkan 5, berangkat 1000. Mati 1 tumbuh 1000 kalau iya, ini akan terus terjadi kalau kemudian Indonesia tidak mengambil sikap tegas. Lakukan MOU dengan Kamboja, itu salah satu yang nggak bisa ditawar kembali. Data Anda seberapa banyak warga negara kita? Kalau kita bicara data, itu yang dikeluarkan oleh Kemenlu itu ada 166. Itu adalah data yang orang datang tahun 2024. Orang yang kemudian sudah mengatur izin tinggal itu ada sekitar 1040 sekian. Itu adalah data orang Indonesia yang ada di sana. Maka kemudian bicara soal data itu, kami adalah mendata orang yang mengadu ke kami. Itu dia. Mengadu ke kami adalah tahun 2025 ini trennya naik. Ada 220 korban Kamboja Wow. yang tahun 2025 ini. Dua kali lipat loh itu Mas, Dua angka yang kali tidak lipat terlacak. datanya.
Ini hanya ada orang yang tahu kami, tahu serikat kami, melapor kami, menguasakan ke kami, kemudian kami proses hukumnya. Anda melihat masih banyak lagi di berapa ribu lagi kemudian yang tidak melapor. Kayak emas ini. Saya salut karena mereka nggak melapor kemana-mana, mereka bisa kemudian mempunyai inisiatif untuk pulang sendiri. Ini juga harus kemudian kita apresiasi. Ada 100 orang kaya emas untuk bicara dengan lantang, lugas, kemudian berani bicara seperti ini. Saya yakin ini akan merubah situasi untuk lebih baik ke depan. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Mas Feby, Pak Dirjen. Banyak yang kemudian mungkin orang awam di luar sana bertanya-tanya, oke, kalau kemudian pemerintah sudah tahu skemanya seperti apa, sudah bisa dilacak siapa orang-orangnya, sudah tahu alurnya seperti apa, kenapa sampai sekarang masih belum bisa memutus tragedi ini, Pak Rinaldi? Iya, jadi inilah apa yang sedang kita lakukan sekarang, Mbak. Jadi memang proses ini tentunya kita sudah tahu ya, sedang berproses semua. Dan kebetulan saat ini kita mendapatkan amanah untuk ada namanya Des Perlindungan PMI, Mbak, yang diketuai atau dikoordinir oleh Menko Polkam. Nah, kemudian di situ banyak sekali instansi-instansi atau lembaga, kementerian lembaga yang ikut bergabung. Di situlah nanti kita akan membuat suatu strategi bagaimana untuk kita memberantas hal-hal seperti ini. Artinya kita mulai dari akar permasalahannya dulu. Bukan kita mengatakan bahwa kenapa PMI seperti ini. Itu tidak, itu kan adalah akibat dari sesuatu yang memang dari awalnya kita memang harus kita akui, kita perbaiki. Nah, inilah yang kita coba kita susun strateginya ke depan seperti apa supaya nanti pemerintah bisa mengambil suatu sikap yang sama bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bagaimanapun juga apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya tidak kurang-kurang. Kemlu dengan caranya, kami dengan caranya, kementerian lembaga lain caranya. Cuma tadi itu sinergitas dan sebagainya memang harus lebih diperkuat dalam rangka untuk memastikan bahwa perlindungan PMI kita bisa lebih maksimal. Mungkin gitu, Mbak. Oke, saat ini sedang digarap menuju ke sana ya Mas, karena datanya betul-betul luar biasa. Datanya luar biasa, itu baru data yang bisa terlacak gitu tadi disampaikan oleh Pak Haryanto. Kami juga sebenarnya cukup gelisah melihat Mas Feby yang cukup lantang buka-bukaan di sini. Apakah tidak masalah Mas Feby Anda kemudian berani menyatakan belak-belakan di media, dilihat oleh orang banyak, bahkan mungkin bos-bos Anda di sana juga bisa melihat. Adakah ancaman Mas Feby? Kalau untuk ancaman pasti ini nanti banyak yang ngechat-chat ya. Ya saya sih peduli apa kata orang ya. Yang penting pesan saya itu cuman kayak udah stop. Jangan ada pernah yang tergiur dengan kerja di sana gaji segini. Stop. Cukup saya aja gitu loh. Yang rasain ini saya udah cerita gitu. Kehidupan di sana kayak gimana. Kayak gitu aja sih, Mbak. Ancaman ya pasti bakal nanti itu beberapa hari itu pasti bakalan ada. Ya tapi ya kita gimana nyikapinnya aja. Nggak takut ya, Mas? Nggak. Mumpung ada Pak Dirjen Perlindungan di sini. Siap melindungi baik itu para pekerja migran kita yang secara legal maupun juga non prosedural begitu ya, Mas Feby. Tapi kemudian Anda juga siap bekerja sama ya dengan pihak pemerintah untuk kemudian bisa membongkar hal ini? Siap banget. Karena benar-benar bikin sengsara, bisa dibilang bikin benar-benar sengsara sih buat judi online itu, buat pemain bahkan pekerjanya pun. Itu sengsara menurut saya. Apa yang Anda rasakan? Mesti rasa trauma seperti apa hingga Anda kemudian pulang, baru 7 bulan saja kerja di sana, pulang udah harus berkonsultasi dengan psikiater, Pak Feby? Gimana ya, karena yang pertama itu yang saya pengen pulang itu karena tekanan yang nggak kuat. Nah ketika balik ke Indo pun saya takut ketemu orang karena saya ngerasa bersalah. Karena di satu sisi ngerasa bersalah, pemikiran saya tuh jauh kayak ketemu orang, jangan-jangan ini ya orang yang kemarin saya ajak sampai kalah ratusan juta. Ada yang ngancam bunuh diri? Banyak, Mbak. Sampai bilang, tolonglah kasih kemenangan. Ini uang buat besok nyokap gue biaya rumah sakit nih. Tolong dibantu. Kalah misalkan. Terus kalah nih dia main, diancam. Gue sumpahin keluarga lu gini. Kan itu kan serangan mental juga gitu loh Mbak ke saya sebenarnya. Dan itu rasa traumanya juga gak bisa sebentar ya Mas? Gak bisa sebentar. Sebenarnya tuh sekarang pun masih ada rasa trauma sebenarnya kayak gitu. Tapi gimana caranya saya buat ngelawan gitu. Ya berani speak up kayak gini biar semua juga tahu. Jangan sampai apa yang saya rasain bisa terjadi di mereka semua. Kayak gitu sih. Saya ingin nambahkan satu hal concern ke Mas Feby karena Mas Feby sudah bercerita aktor siapa dan segala macam.
maka kemudian kami juga merasakan bahwa kedepannya Mas Febi itu juga perlu kami dampingi ya. Satu, Itu maksudnya. kami bersedia untuk kemudian melakukan pendampingan, dan sekaligus karena ini adalah di media, Mas Febi sudah bicara ditonton oleh ribuan orang dan aktor-aktor itu, maka Mas Febi nanti harus segera ke LPSK untuk mendapatkan pelindungan saksi korban, karena berkat Mas Febi ini kemudian mudah-mudahan Pak Dirjen ya bisa kemudian terang benderang, kemudian kita buka bersama, dan Mas Febi adalah orang yang harus dilindungi karena mereka adalah orang yang membuka persoalan ini menjadi terang benderang. Itu Mas Febi ya. Jadi tetap Mas Febi juga harus berhati-hati. Nanti kita coba untuk dibangun. Mungkin Pak Dirjen bisa mendampingi langsung Pak Dirjen kemudian ke LPSK, karena Pak Dirjen terbantu karena Mas Febi sudah mau bercerita soal siapa aktor yang sebenarnya jadi judi online dan online scam di Kamboja. Ya, karena nggak banyak juga kemudian mereka yang mau berani berbicara secara belak-belakan di media, Pak Dirjen. Ya, jadi setuju ya. Jadi Mas Febi nanti ini selain Mas Febi sebenarnya banyak korban-korban lain, tapi mereka itu cenderung untuk tidak tampil seperti ini. Mereka kemudian munculnya itu dalam bentuk influencer. Entah itu TikToker atau apapun, intinya itu menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak melakukan menerima tawaran-tawaran yang iming-iming gaji besar, tapi pada posisi pekerjaan yang penuh risiko. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Aryan tadi, kami setuju bahwa apa yang sudah disampaikan ini juga harus menjadi ranah dari LPSK. Ya, pendampingan ya. Ada pendampingan. Jadi nanti kami pasti akan menggali lebih banyak lagi apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya kami kerjasama dengan kementerian lembaga lain, Kementerian Luar Negeri, kementerian yang terkait lainnya, supaya apa? Supaya nantinya kami akan memiliki suatu strategi yang sama, bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. KP2MI fokus komitmen untuk hal ini ya? Fokus ini, insya Allah. Oke, mungkin Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin juga saat ini sedang menerima godaan-godaan itu? Ya, baik. Pemirsa semuanya, jadi sekali lagi kami perlu menyampaikan bahwa KP2MI tidak melihat korban siapa. Apakah dia itu berangkat secara prosedur atau bukan prosedur, KP2MI pasti melindungi. Apakah ini beritanya viral atau tidak viral? Kalau begitu ada berita yang kami terima, pasti kami lindungi. Tapi kembali lagi, semuanya ini harus kami lakukan secara solutif, artinya terintegrasi dengan kementerian-kementerian lembaga lainnya. Kenapa? Karena kami sendiri tentu tidak memiliki keterbatasan. Tidak mungkin kami bisa melakukan sendiri. Tentu kami sangat terbantu dengan teman-teman dari NGO, LSM, dan tentunya dari korban sendiri yang nanti akan berbicara dan dibantu oleh pihak-pihak lainnya. Intinya apa? Negara, ini sekali lagi mengatakan pada masyarakat, jangan mudah tergiur dengan bekerja iming-iming yang tinggi tadi. Banyak negara-negara lain yang jauh lebih besar memberikan penawaran gaji dan penghasilan yang baik, risiko yang lebih rendah. Tapi kembali lagi, lakukan dengan prosedural. Termasuk juga yang saat ini mungkin saudaranya masih banyak, Pak, bisa tertahan jadi. di beberapa Masih negara bisa termasuk jadi. Kamboja. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi masih banyak lagi. Apa yang bisa dilakukan Pak oleh mereka? Oke, jadi inilah kembali lagi kami akan melakukan ya tadi ada sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya. Nanti kita akan membuat strategi seperti apa untuk menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Tadi kalau memang diperlukan ada semacam kayak MOU dengan pemerintahan Kamboja dan itu dan memang itu kepentingannya baik buat melindungi mereka, kami akan sampaikan itu kepada pihak-pihak terkait. Gitu, Oke, Mbak. luar biasa. Pak Arianto, ada yang ingin disampaikan terakhir, singkat saja. Ya, saya sederhana saja kepada pemirsa semua, bekerja adalah hak yang nggak bisa dilarang. Tapi kemudian juga berhati-hati di dalam bekerja di negara mana. Kami ingin pastikan bahwa Kamboja, Myanmar yang tempatnya judi online adalah negara yang tidak mempunyai basis bilateral dengan Indonesia dan tidak menjadi negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Maka hati-hati di dalam menerima informasi berbasis media sosial, baik saudara, teman, siapapun, maka sharing dan konsultasikan untuk tidak tertipu kedua kalinya. Oke, saya senang sekali diskusi kita pada kali ini membuahkan hasil yang luar biasa, komitmen dari KP2MI, kemudian dari SBMI dan juga Mas Febi yang bercerita begitu belak-belakan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang dan juga edukasi yang luar biasa agar hal serupa bisa kita putus. Tragedi pekerja migran Indonesia mendapatkan hal-hal yang tidak semestinya. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Mas Febi, terima kasih banyak. Sudah banyak yang nelponin kayak dari tadi. Tenang, ada Pak Dirjen di sini Mas Febi. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.